Provinsi Jambi terkait dengan pengesahan APBD, di mana yang teman-teman ketahui KPK telah mengumumkan beberapa nama tersangka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan dugaan korupsi suap anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan pengesahan APBD, di mana yang teman-teman ketahui KPK telah mengumumkan beberapa nama tersangka dalam pengembangan perkara yang sebelumnya telah 24 memiliki kekuatan hukum tetap, dan kemudian KPK menetapkan 28 anggota DPRD Provinsi Jambi. Sebagian sudah dilakukan penahanan dari 28 orang ini dan masih ada tersisa sekitar 12 orang. Tentu nanti proses penyidikan masih terus dilakukan. Perkembangan dari 12 orang nanti akan disampaikan di lain kesempatan. Sore hari ini satu orang anggota DPRD Provinsi Jambi kami lakukan penahanan, dan nanti konstruksi perkaranya akan disampaikan secara lengkap oleh Pak Asep selaku pelaksana tugas Deputi Penindakan. Kami ingin sampaikan permohonan maaf pimpinan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena masih ada agenda yang harus diselesaikan pada sore hari ini. Baik, kami silahkan Pak Asep untuk menyampaikan perkembangan dari perkara dimaksud. Terima kasih Mas Ali Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Mas Ali Fikri, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis serta masyarakat yang menyaksikan acara ini secara live. Pada hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka perkara pengembangan terkait suap anggota DPRD Jambi dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Sebetulnya ini udah yang kesekian kali di mana tentunya ini perkara ini berproses. Kami menyampaikan perkembangan lanjutan dari penyidikan perkara suap yang diterima para anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah menetapkan dan mengumumkan tersangka sebanyak 24 orang, mulai dari gubernur pada saat itu sampai dengan swasta dan juga beberapa anggota DPR tentunya. Ke-24 tersangka tersebut saat ini putusan pengadilannya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Kemudian mencermati dan menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan dengan terpidana saudara ZZ dan kawan-kawan, KPK kemudian memulai penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan sebanyak 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, di mana dari 28 tersebut 16 diantaranya termasuk yang hari ini telah dilakukan penahanan, dan ada sekitar 12 anggota DPR lainnya yang masih menunggu proses penyidikan. Terkait dengan kebutuhan penyidikan, tim penyidik pada hari ini menahan satu orang tersangka, yaitu saudara MU, dengan masa penahanan pertama untuk 20 hari ke depan, terhitung tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 4 Juni 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya, Guntur. Seperti tadi telah kami sampaikan bahwa dalam perkara ini masih ada 12 orang tersangka yang belum ditahan,
dan prosesnya masih dalam proses atau dalam tahap penyidikan. Adapun konstruksi perkaranya seperti yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, di mana RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018 tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun oleh Pemprov. Untuk mendapat persetujuan RAPBD dari DPRD Jambi, maka tersangka NU yaitu yang menjabat sebagai anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 meminta sejumlah uang dengan istilah ketok palu. Jadi ada persetujuan, tadinya diajukan oleh pihak eksekutif, kemudian diajukan ke legislatif, dan untuk persetujuannya meminta sejumlah uang. Nah, istilahnya uang ketok palu. Dengan permintaan tersebut, Saudara ZZ selaku gubernur pada saat itu melalui orang kepercayaannya, Saudara PS yang berprofesi sebagai pengusaha menyiapkan dana sekitar 2,3 miliar. Jadi proyeknya nanti akan dilaksanakan oleh yang membiayai tadi, Saudara PS ya, karena dia mengusahakan uang untuk ketok palu. Mengenai pembagian uang ketok palu disesuaikan dengan posisi dari para tersangka di DPR. Besaran nilainya antara 100 sampai dengan 400 juta. Akan ada anggota, kemudian juga ada ketua. Itu berbeda-beda ya. Tadi nilainya antara 100 sampai dengan 400. Kemudian mengenai teknis pemberiannya, Saudara PS tadi pengusaha yang diduga menyerahkan 1,9 miliar pada Saudara EH dan Saudara ZA sebagai perwakilan dari tersangka NU, salah satu yang mendapat bagiannya adalah tersangka NU tersebut. Besaran uang yang diterima oleh Saudara NU yaitu sebesar 200 juta rupiah. Dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya RAPBD tahun anggaran 2017 dan 2018 disahkan. Jadi setelah mendapat uang ketok palu, setelah terbagi, kemudian disahkan. Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Saudara PS ya selaku swasta tadi, pengusaha, yang diberikan pada tersangka MU dan kawan-kawan, maka gubernur pada saat itu, Saudara ZZ, memberikan beberapa proyek pekerjaan. Jadi sistemnya ijon ya, mengeluarkan dulu sejumlah uang, kemudian setelah diketok palu, setelah disetujui, baru dia mendapatkan beberapa proyek untuk mengganti uang yang telah dikeluarkannya. Terhadap tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan penahanan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Jadi satu orang ditahan sampai tanggal 4 Juni 2023 di rutan KPK pada Pemdam Jaya Guntur, dan tentu penyelesaian perkara ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk terus menuntaskan setiap perkara. Jadi siapapun yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tentu kami bawa pada proses persidangan. Sekalipun kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, kenapa ini perkara yang sudah cukup lama kemudian baru diselesaikan. Ya tentu ini pengembangan terus dilakukan sesuai dengan fakta persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum. Kami harus tindak lanjuti sebagai bentuk keadilan terhadap semua pihak yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, gitu ya. Baik, kami silahkan 3 orang penanya, boleh terkait perkara ini ataupun perkara yang lain, silahkan. Oke ya, sebelah kanan saya dulu ya, silakan. Iya, untuk kasus ini saya mau nanya soal yang 12 orang lain yang belum ditahan, itu kapan ditahan? Apakah memang ada bahan yang kurang sehingga penahanan belum bisa dilakukan saat ini? Terus, apa masih ada pihak lain yang ditarget dalam kasus ini? Karena kan tersangkanya nambah terus. Untuk kasus lain sekalian ya Mas.
kasus suap DMA itu di persidangan disebut bahwa Dadantri memberikan Hasbiasan sebuah mobil McLaren dan Ferrari. Nah, apakah benar? Apakah itu akan didalami lagi ke depannya? Terus mau nanya soal kasus Rafael Alun, ini kan dia nerima gratifikasinya pakai konsultan pajak, perusahaan konsultan pajak. Itu kan artinya ada urusan direksi perusahaan itu di situ kan. Nah, apakah KPK akan menerbitkan tersangka korporasi dari perusahaan itu? Terus ada kabar di kasus Rafael Alun adanya keterlibatan pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, yaitu adalah Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatarwarta dalam dugaan TPP Rafael Alun. Apakah itu benar dan apakah KPK akan mendalaminya? Terus mau nanya soal pemeriksaan Andi Arief kemarin, dia bilang ada kader Demokrat yang nerima uang dari RHP. Apakah KPK melihat bahwa aliran dana itu untuk kebutuhan partai karena melihat Andi Arief adalah ketua Bapilu yang memang ditugaskan biasanya untuk mencari dana? Terakhir soal Sekda Bandung yang dicegah, itu apakah KPK melihat bahwa Sekda Bandung ini ada keterlibatan kuat dalam kasus dugaan suap CCTV dan ISP di Bandung Smart City? Itu aja. Kan di tengah ada? Kalau nggak ada sebelah, ya oke silakan dua. Sebelah ini dulu mas ya. Ya silakan, habis itu baru terakhir. Waalaikumsalam, belum hidup mas. Ganti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Asep, Pak Ali, saya izin bertanya. Namanya siapa mas? Saya Rizky dari Imradar.com. Saya ingin menanyakan tentang kasus ini Pak. Saya sebagai warga dari Jambi ini Pak. Pengen tahu gimana sih Pak, kan pola proyek infrastruktur ini kayak proyek menggiurkan nih Pak. Dan pola-polanya hampir sama, kayak ada kepala daerah, OPD, DPR, dan pihak swasta. Untuk kasus Jambi sendiri, ada nggak proyek baru selain ketok palu dari Mizola, pengembangan dari laporan masyarakat atau masuk penyelidikan? Terus juga tadi ditanyakan Bang Chandra tentang 12 anggota DPR lain, gimana kabarnya? Terus apakah ada juga di daerah lain yang masuk dalam laporan masyarakat atau penyelidikan tentang proyek infrastruktur? Yang kedua, sejauh ini bagaimana perkembangan dari penyidikan kasus SDM? Sudah berapa orang tersangka yang diperiksa? Terus juga kapan nih Pak penggarapannya Pak, penahanannya? Dan yang ketiga tentang pernyataan Pak Nur Gufron yang meminta jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 tahun. Paling itu aja, terima kasih. Saya kembalikan Pak. Halo. Bang Ali, mohon izin, Anda benar dari Metro TV. Pertanyaan pertama terkait dengan Andi Pramono, sejauh ini sudah seperti apa sih update-nya? Apakah Andi Pramono kan sudah ditetapkan menjadi tersangka? Apakah selanjutnya nanti akan ditahan atau seperti apa? Yang pertama. Terus yang kedua, sampai sejauh ini kan sepan sudah banyak tuh pejabat-pejabat yang diperiksa terkait dengan LHKPN. Apakah selanjutnya nanti juga nanti akan dipanggil, termasuk yang kemarin juga Kadif Tes Lampung, kemudian dilanjutkan juga dengan beberapa kasus-kasus lainnya? Itu aja Bang Ali, terima kasih. Selamat sore Pak Ali, Pak Asep. Saya Hedi dari Kumparan. Ini memperjelas aja pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yang soal Ferrari itu sebenarnya milik siapa sih Pak? Karena kalau dibaca di salinannya itu kan pakai di STNK-nya itu nama seorang perempuan. Nah itu sebenarnya detailnya disita dari Pak Gazalbab atau siapa gitu. Terus yang soal kasus yang Bea Cukai yang baru naik penyidikan itu gratifikasinya sejak tahun berapa sih Pak Ali, kalau bisa dikasih clue-nya begitu? Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ali, saya Jamal dari The Mall. Ini pertanyaan untuk Pak Asep. Tadi saya sempat doorstop saksi kunci kasus Bea Cukai Andi Pramono, itu namanya Iksanuddin. Dia bilang katanya modus gratifikasi Andi Pramono ini terkait Bea Cukai, terkait ekspor dan impor, bisnis ekspor dan impor. Apakah benar Pak modusnya seperti itu? Lalu saksi tersebut juga bilang sudah diminta dan menyerahkan barang bukti uang karena dia sebagai perantara antara perusahaan dan Andi Pramono. Apakah benar uang tersebut sudah dikembalikan dan berapa nominal Pak? Yang cukup, terima kasih.
Ya Pak, saya Salam dari Ainis TV, dari MNC. Ini mau nanya Pak, soal terkait dengan Komisaris Wika Beton. Ini update perkembangan kasusnya sejauh ini sudah sejauh mana? Dan juga terakhir ini dari Andi Pramono selaku mantan Kepala Bea Cukai Makassar. Ini kapan akan diperiksa sebagai tersangka Pak? Terima kasih. Oke, terakhir ya Pak berarti ya. Nanda dari Kompas TV Pak. Izin tanya Pak Ali, cuma satu pertanyaan saja. Terkait hari ini katanya informasinya ada 3 orang pajak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Ini terkait Alun atau LHKPN Pak? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya kira cukup 5 orang. Oh iya, 5 orang penanya ya. Oh lebih, 6. Terima kasih atas responnya. Silakan Pak Asep untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih Mas Ali, terima kasih rekan-rekan sekalian atas pertanyaannya. Nanti yang bisa kami sampaikan di sini, yang kebetulan datanya kami miliki, akan kami sampaikan. Kemudian nanti yang kira-kira datanya ada di tempat lain atau tidak kami miliki, nanti bisa kami sampaikan belakangan. Baik. Yang pertama dari Mas Chandra terkait dengan 12 orang lainnya, apa yang masih kurang dan yang lain-lainnya. Jadi seperti tadi di awal disampaikan oleh Mas Ali Fikri bahwa ini berproses. Jadi di dalam penyidikan kemudian juga ditemukan fakta-fakta baru sehingga menjadi fakta hukum. Kemudian kita telusuri lagi dan menjadi perkara baru tentunya. Begitupun juga pada saat penuntutan. Nah, di samping itu juga mengingat ini begitu banyak tersangkanya, 28 ditambah yang terakhir itu 24 dengan 28. Jadi tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar sehingga penanganannya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, jadi ini sebetulnya yang hari ini kita lakukan penahanan adalah bagian dari yang 6 kemarin. Ya, ini satu klaster gitu ya. Itu seperti itu. Jadi tidak ada pengecualian misalkan yang 12 ini dibelakangkan karena ada apa-apa atau yang ini didahulukan karena ada apa-apa, tidak. Karena memang kita melaksanakan proses baik penyidikan maupun penuntutannya berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Kemudian terkait dengan pemberian suap ya di Mahkamah di MA, yaitu dari saudara DTY yang memberikan sebuah mobil kepada saudara HH, itu nanti sedang kita dalami. Ya memang di persidangan disampaikan selain dari mobil MC ada juga mobil Porsche dan yang lain-lainnya. Jadi sedang kita dalami itu pemberiannya kapan, kepada siapa, di mana, termasuk tadi juga menjawab pertanyaan Mas Hedi ya, itu atas nama perempuan, mobilnya itu bagaimana, kondisinya bagaimana, kaitannya itu yang sedang kita dalami. Bagaimana keterkaitan antara kendaraan tersebut dengan para pihak, dalam hal ini pemberi dan juga penerima, seperti itu. Kemudian terkait dengan saudara RAT, di mana ada perusahaan atau ada beberapa perusahaan, tentunya seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa subjek hukum itu tidak hanya orang tetapi juga korporasi. Tergantung nanti hasil daripada penyidikan maupun penuntutan, kita melihat bahwa memang korporasi itu dijadikan sebuah alat, ya tentunya kita akan menetapkan korporasi sebagai subjek dari tindak pidana, atau kita akan menetapkan korporasi tersebut, menaikkan korporasinya. Kemudian masih terkait dengan RAT, ada keterlibatan beberapa pihak, termasuk tadi disebutkan di kementerian lembaga. Tentunya sebagaimana kami sampaikan juga bahwa siapapun kemudian bekerja dimanapun, tentunya kita akan telusuri.
apabila ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini sedang kita lakukan penyidikannya, maka terhadap person-person tersebut akan kita minta keterangan atau akan kita dalami seperti apa perbuatan-perbuatannya, dan bila kita menemukan adanya fakta-fakta hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi, tentunya kita akan juga melakukan upaya penegakan hukum. Kemudian terkait dengan pemeriksaan masih di dalam perkaranya RHP, ya, Riki Ham Pagawak, dikaitkan dengan adanya aliran dana ke beberapa tempat, termasuk di dalamnya tentunya ada partai politik yang tadi disebutkan. Itu kami juga sudah menyampaikan beberapa kali bahwa kemanapun aliran dana hasil korupsi itu mengalir, kita akan melakukan apa yang disebut dengan follow the money. Kita akan mengikuti dan akan kita sita, karena uang hasil korupsi itu harus dikembalikan kepada negara, ya, termasuk dalam konteks aset recovery tentunya. Jadi kita akan terus menggali, kita akan terus mencari, dan kita akan terus mengklarifikasi setiap orang ataupun badan hukum dan yang lainnya terkait dengan aliran-aliran dana yang dimungkinkan berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian terkait dengan Sekda Bandung, ya, tadi juga ditanyakan, diperiksa, kemudian juga dan yang lain-lainnya. Tentunya apabila nanti ditemukan tindakan-tindakan atau fakta-fakta hukum adanya tindak pidana korupsi terkait dengan yang bersangkutan, tentunya kita akan dalami terus, dan tidak ada kita melakukan diskriminasi. Kalau yang perlu kita tindak lanjuti, kita akan tindak lanjuti. Kemudian dari Mas Rizky, ini terkait dengan proyek-proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur sebelum dari ini juga beberapa minggu yang lalu kita menahan terkait dengan proyek jalan, ya. Proyek jalan itu di Lingkar Duri, ya, di Riau. Jadi memang ini adalah salah satu modus operandinya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan proyek seperti tadi, seperti yang di perkara ini adalah dengan membayar terlebih dahulu, ijon terlebih dahulu, mengeluarkan terlebih dahulu sejumlah uang para pengusaha itu, nah, untuk memuluskan supaya proyek ini disetujui. Karena tentunya ini proyek berasal dari eksekutif, ajuannya kemudian ke legislatif. Di legislatif untuk dapat disetujui ada sejumlah dana yang perlu diberikan. Tentunya hal ini adalah oknum dari legislatif, karena tidak semua seperti itu, ya. Tadi alasannya kalau di perkara ini adalah untuk ketok palu. Nah, setelah disetujui, maka sebagai balas budinya, ya, karena telah mengeluarkan sejumlah uang yang membantu memperlancar, ya, sebagian dari proyek tersebut diberikan kepada yang tadi mengeluarkan uang, seperti itu, Mas. Kemudian terkait dengan penanganan perkara ESDM, tentunya sampai saat ini masih berjalan dan sudah mendekati final. Tentunya nanti ditunggu saja konversinya, ya, Mas Rizky. Ya, nanti akan kita konvers kalau sudah siap. Nah, terkait dengan tadi pertanyaannya gugatan jabatan pimpinan Pak MJ itu adalah personal, ya. Jadi tidak terkait dengan masalah kedudukan beliau sebagai ketua wakil ketua KPK di sini, tidak, tapi itu sebagai hak dari seorang warga negara yang mengajukan gugatan seperti itu. Jadi nanti silakan dikonfirmasi sendiri kepada Pak Nur Gufronnya, ya, sebagai personalnya. Kemudian dari Metro TV ini terkait dengan saudara AP, update-nya sudah sejauh mana. Saat ini sudah seperti disampaikan oleh Pak Jubir, Pak Mas Ali Fikri, ini sudah naik pada proses penyidikan tapi baru beberapa waktu yang lalu, sehingga kita masih sibuk untuk mencari dan menemukan bukti-bukti terkait dengan perkara ini. Tentunya juga kita melakukan upaya paksa
mencari barang bukti itu dengan cara menggeledah, menyita, dan yang lain-lainnya. Silakan nanti mungkin untuk update-nya bisa disampaikan oleh Mas Ali Fikri. Kemudian terkait dengan beberapa pejabat yang diperiksa di LHKPN, itu pada dasarnya sebetulnya adalah kita mengkonfirmasi ya LHKPN dengan saat ini biasanya atau beberapa pejabat itu ada laporan antara perbedaan antara LHKPN yang dilaporkan atau kekayaan harta kekayaan yang dilaporkan di LHKPN dengan kenyataannya, baik itu melalui gaya hidupnya atau kepemilikan dari barang-barang ataupun properti yang dimilikinya. Tentunya kami juga menghimbau selain menghimbau kepada rekan-rekan, juga menghimbau kepada masyarakat, ya persilahkan untuk melaporkan kepada kami, kepada KPK. Kami di sini terbuka untuk menerima laporan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Mas Edi dari Kumparan tadi kayaknya sudah kami jawab. Kemudian satu lagi terkait kasus bea cukai, gratifikasi dan yang lain-lainnya, ini sedang kita dalami, nanti pada saatnya kita akan sampaikan. Selanjutnya ini terkait dengan saudara AP juga sudah kami sampaikan di perkembangannya. Saudara AP masih sudah naik penyidikan tetapi masih dalam tahap awal sehingga kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian ini komisaris satu badan usaha, ini terkait dengan perkara MA. Jadi untuk perkaranya sendiri ini sudah naik penyidikan dan sudah diumumkan oleh Pak Jubir. Ditunggu saja rekan-rekan, ini juga sudah mendekati final karena pemenuhan unsurnya itu juga pengembangannya ada pada tahap selain dari penyidikan kemudian juga di penuntutan. Kemudian untuk saudara AP kapan diriksa sebagai tersangka, ya rekan-rekan mohon bersabar, mohon ditunggu karena kami tentunya harus mengumpulkan dulu bukti-bukti dari para saksi dan bukti-bukti yang lainnya, baru kita memanggil orang yang diduga tersangka itu. Kalau tiba-tiba ya belum kita memanggil saksi, belum kita mengumpulkan bukti-bukti, kita sudah memanggil tersangka, tentunya kita juga tidak bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka atau bisa menggali, tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang ada pada kita karena memang belum diperoleh buktinya. Jadi pemeriksaan terhadap tersangka itu biasanya memang di belakang gitu ya. Jadi saksi-saksi dulu, kemudian kita melakukan upaya paksa dulu, kita menggeledah, menyita, mengumpulkan bukti, baru bukti-bukti itu kita konfirmasi kepada tersangka, seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Mas Ali. Apabila ada yang belum, nanti rekan-rekan bisa menyampaikan kami melalui WA atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Mungkin tadi Pak ada yang dari Mbak Nanda tadi ya, 3 petugas pajak ya akan dilakukan pemeriksaan hari ini atau LHKPN gitu Pak. Baik, terkait dengan pemeriksaan beberapa petugas pajak, karena di sini ada ada pemeriksaan setiap hari itu cukup banyak gitu. Jadi tentunya yang dipanggil ke sini sebagai saksi itu terkait dengan perkara-perkara yang ditangani oleh kita. Untuk spesifiknya nanti kami jelaskan. Baik, terima kasih Pak Asep. Jadi jadwal pemeriksaan kan selalu kita sampaikan Pak Asep ke teman-teman. Bila kemudian tidak ada di jadwal, berarti memang ada kegiatan KPK lainnya ya, baik itu pencegahan ataupun bahkan penindakan pada proses penyelidikan. Sedangkan sebagaimana yang sering kami sampaikan, untuk proses penyelidikan kan belum bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Nanti ketika proses penyidikan seperti di bea cukai tadi itu kan kami pasti umumkan kepada masyarakat.
Kemudian sebagai tambahan izin Pak Asep terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, juga tadi ada pertanyaan terkait dengan LHKPN, misalnya Kadinkes Lampung gitu ya. Informasi yang kami peroleh kan untuk besok tanggal 17 Mei akan mengklarifikasi Wakil Gubernur Lampung gitu ya. Kalau dari kita baca di pemberitaan dari Humas sana sudah menyampaikan, atau dari pihak Pemprov sudah menyampaikan bahwa akan hadir besok untuk klarifikasi LHKPN untuk Wakil Gubernur Lampung. Harapannya tentu kita tunggu besok kehadiran dari Wakil Gubernur Lampung dimaksud. Kemudian yang kedua, untuk perkara di Mahkamah Agung, tadi Pak Asep juga sudah banyak jelaskan, termasuk bukti-bukti mobil mewah dan lain-lainnya, termasuk ada emas batangan juga. Saya kira teman-teman sudah mendapatkan informasi itu. Besok juga diagendakan untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK. Tentu sekali lagi KPK berharap kooperatif hadir, karena disitulah kesempatan pihak-pihak dimaksud dapat menyampaikan langsung di hadapan tim penyidik KPK, yang mana nanti tentu pada gilirannya sebagai bahan pembelaan ketika nanti berproses persidangan. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih Pak Asep. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.